Shalom Wisdomers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Kami berharap semua para Wisdomers baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Tapi sebelum kita melihat full tayangannya, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur, hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang-Mu Tuhan. Taruh hatimu di hati kami, taruh pikiranmu di pikiran kami, kuasai kami dengan roh-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu yang disampaikan dalam pengajaran dalam Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Almarhum the late Derek Prince. Setelah dia punya komunitas pemuritan. Saudara-saudara pemuritan. Jadi kalau dia mau menikah, dia harus lapor dulu sama teman-teman dalam pemuritannya, dalam pembinaannya. Zaman itu tuh. Supaya ada saling topang antara hamba Tuhan. Setelah saya meninggal, dia mau menikah lagi. Diizinkan. Istrinya yang berikutnya bernama Ruth. Beda 20 tahun lebih tua. 20 tahun, Pak Bro? 20 tahun lebih tua. Jadi saya pun lihat fotonya, pertama saya pikir ini maminya. Saya pikir tadi maminya. Ada halangan? Tidak. Karena dua-duanya itu dewasa rohani luar biasa. Ruth Prince tahu persis siapa Derek Prince. Bagaimana Tuhan pakai dia. Derek Prince tahu persis Ruth Prince adalah perempuan yang akan menopang supaya dia selesai sampai tujuan. Tepat ya Pak Bro? Tepat. Rame nggak? Teman-temannya awalnya rame. Yang diramaikan bukan masalah rohaninya, masalah jiwanya. Tapi ingat, ini perempuan bukan perempuan biasa. Dia paham mengenai hal seperti ini. Tepat beres sampai meninggal. Sudah meninggal semua. Jadi artinya kalau misalnya boleh menikah secara umur nih Pak Bro, katakanlah ya. Artinya kita kategorikan mereka sudah dewasa ya Pak Bro. Dewasa. Dewasa yang bisa mengerti, artinya tidak terbawa emosional. Dewasa nggak harus sama umur loh Pak Bro ya. Ingat ya. Ada umur 50 yang masih sukanya apa, anak kecil ya ada gitu ya. Dewasa tuh pilihan ya Pak Bro. Nah itu dia. Umur apa diberikan gitu. Umur jalan terus, tapi kalau dewasa pilihannya. Nah, ini quote motivasi. Asik. Oke. Berikutnya ada konfirmasi. Nggak bisa. Ada konfirmasi pasti. Firman itu yang pertama memberikan pada kita. Nah, kadang-kadang memang kita lu sukanya konfirmasi itu dari seseorang. Siapa sih konfirmasi paling kuat? Kita, keluarga terdekat. Orang tua, saudara. Makanya seni hilang dalam gereja adalah pemuritan. Saya nggak punya orang tua yang rohani. Kan di situ punya keluarga rohani. Tanya dong. Nah, saya mau tanya sekarang, teman-temanmu itu keluargamu bukan? Ya cuma ketemu pelayanan aja. Ya cari yang seperti keluarga. Tanya baik-baik, ada konfirmasi tidak? Ya, kalau sudah nggak ada semua gimana? Ya buka Alkitab. Nggak ada juga, dukun boleh. Nah ini kebangetan. Kan gitu. Kapan harus menikah? Asal sudah siap. Untuk ada habis menikah, bukan yang ngurusin urusan Tuhan, mengurusi masalah-masalah yang harus diperbaiki dalam kehidupan. Kenapa menikah tadinya? Ingat tuh, ini kan pilihan sekali jalan, salah terus loh ini Pak Bro. Salah terus ya. Ingat, lanjut. Baik apa terbaik? Yang tepat, yang baik. Supaya apa? Kita nggak membanding-banding. Nah, tentu saja setelah itu, jenis perempuan seperti apa yang kita harus pilih. Katanya laki ya? Sekarang balik. Ingat nggak? Eliezer tanya, Tuhan, kirim dong perempuan satu yang ngasih minum onta. Ontanya itu bisa kira-kira ada 8-10 onta. Abraham tuh bukan kaya tenan. Super tajir melintir. Onta sekali minum 38 liter yang dia bisa tampung. Kalau galonan mineral itu berapa ya? 30-an? 30-an. Nah, itu tambah sedikit lah. 1 onta minum segitu. Sekarang 10 onta. Menurut saya Ribka itu tangannya serek loh. Iya, orang isinya segitu.
Ribka itu jago masak loh itu. Iya. Itu luar biasa itu. Nah, jadi perempuan yang mau mendukung pekerjaan. Jadi kalau Anda merasa punya karir, Anda mau menikah sama seorang pria, pastikan saja ada kompromi dulu ini. Suami Anda terima nggak? Makanya carilah pria yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Gitu. Jadi engkau akan mendukung dia ikut Tuhan lebih lagi. Yang ngedrive siapa? Yang pria. Harus pria, Pak Bro. Harus. Sebagai Gitu. kepala rumah tangga. Iya. Karena kepala dari wanita adalah pria. Kepala pria adalah Kristus. Ya, betul. Apalagi kita balik, kepala dari pria adalah wanita, kepala wanita adalah Kristus. Itu kan berantakan. Itu Paulus gimana? Jadi itulah konsep yang namanya perjodohan. Teknisnya. Pak, kalau saya ngelihat ini orangnya cakep, Pak. Gimana? Ya doakan. Masa nembak dulu perempuan? Oh, hadiah kok tiba-tiba jalan sendiri. Ada yang nganter dong. Berdoa. Nah, tapi kadang kan gini Pak Bro. Dalam kenyataannya nih Pak Bro. Saya banyak teman-teman yang begitu. Apalagi wanita yang udah umurnya di atas 30 kan udah mulai risau gitu kan Pak Bro. Tuh kayaknya saya nggak ketemu-ketemu gitu. Saya malah kadang akhirnya bisa jatuh pada hal yang salah gitu. Jadi misalnya contohnya tiba-tiba dia ketemu pria sudah beristri, wah kayak gitu. Terus atau dia bergaul dengan banyak pria gitu, karena dia bingung menentukannya. Hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya gini, apa sih yang menjadi kendala? Kenapa sih yang nggak dapat gitu? Nggak dapat pasangan gitu. Apa sih Pak Bro yang apa sih yang harus dicek dulu tuh dalam diri dia gitu? Kalau saya bilang ini masalahnya ranahnya lebih ke jiwa. Ke jiwa, Pak. Satu adalah kita kan harus punya yang namanya sebuah pemahaman yang dasar ya dari firman lah, dasar gitu. Kedua jiwa. Makanya hati-hati soal jiwa, karena kalau sudah rusak sekali, nanti ada minta kompensasi tertentu yang kadang-kadang nggak pas gitu loh. Pernah disakiti. Memperbaiki dirinya aja, pengampunannya untuk lolos dari membersihkannya 8 tahun. Begitu dia sudah sembuh, sudah senja usia itu. Dan ingat, ini kan psikologi. Orang tuh punya perubahan pikiran setiap etapa hidup. Pak Bro ketemu sama saya waktu kita umur 20-an kira-kira. Terus nggak ketemu lagi baru umur 52. Waktu Pak Bro ketemu saya umur 52, Pak Bro berpikir bahwa saya tuh masih umur 20. Saya pun merasa bahwa Pak Bro yang ketemu sama saya ini umur 20-an. Dan saya masih berharap Pak Bro bicara umur 20-an. Manusia tuh kan nggak pengen ada perubahan. Kalau saya ketemu sama Pak Bro hari ini, terakhir ketemu ini berantem ya. Banting-bantingan berantem, maki-maki, terus pisah. Pisah selama 20 tahun. Nanti ketemu lagi, yang diingat adalah pertemuan terakhir. Nah, ini tolong didengarkan ini ya. Jadi kalau Anda itu sudah berpikir bahwa orang ini tuh tipikalnya A, Anda nggak ketemu lagi sama dia, nanti Anda akan berpikir dia masih A. Repotnya pada saat Anda sembuh, 8-12 tahun kemudian, Anda kaget, Anda sudah di usia senja, tanda kutip yang dimana orang tuh sudah pergi kemana-mana, Anda belum gitu loh. Jadi jiwanya psikologi ya sebetulnya ya. Anak gadis sama anak laki-laki itu kan kedewasaannya anak gadis lebih duluan. Iya. Anak perempuan lebih tinggi biasanya kan. Udah diem-diem ngomongin apa pria ganteng. Yang laki celana pendek main babalan. Main sepak bola masih main lumpur itu biasanya. Ya. Lebih kecil biasanya. Iya. Nanti pada usia 19, usia gitu, pria tuh masih kanak-kanakan tuh. Wanita sudah matang. Tapi di usia 20, 21, 22, itu pria akan mulai menjadi matang. Setiap tahun ketemu, beda. Setiap tahun ketemu, beda lagi pola pikirnya. Terus. Nah, perempuan biasanya, nih biasa, karena namanya general ya, itu pada usia 23, 22 sudah mulai mentok. Nanti dia berubah lagi di usia 30-an. Pria tidak, berubah terus. Gitu. Terus berubah karena kan panggilannya sebagai pemimpin dan breadwinner. Pemberi makan keluarga. Terus
Nah, tergantung nih prianya akan sukses apa enggak di kerjaan, akan menderita bully apa tidak. Ya, kalau sudah kumpulannya bully segala macam, makanya saya bilang di usia belasan 17 18, hati-hati. Bukan apa-apa nih, banyak yang memilih untuk saya pasang tato. Kesel sama orang tua, dibuang sama orang tua, broken home, berantakan hidupnya kumpul, pasang raja, ya toh, semuka. Saya mau tanya, siapa mau terima kamu kerja? Iya. Iya toh. Terus kamu sedih hidup kamu, ya kamu sudah salah memasukkan sesuatu gitu. Jadi pastikan. Nah, wanita kan berhenti biasa di usia 22-23. Nah, kalau dia sampai di situ dia putus pacar. Sakit hatinya 8 tahun. Pas dia sadar dia sehat, nanti kembali pulih. Udah 32 loh, 33. 31. Apakah ini yang disebut momentumnya udah lewat, Pak? Bukan. Dibutuhkan effort, perjuangan yang lebih kuat lagi. Siapa bilang mustahil? Nggak ada yang mustahil, Pak Bro. Tapi ingat, konsep berpikir sudah berbeda. Pria kalau bangkrut di usia 25, 26, 27, asal dia bisa berani bangkit, nggak lama, 3 tahun tuh udah pasti akan balik lagi, naik lagi kok. Yang repot kalau memang sudah di 50, 55, kerjaan belum jelas. Di 45 sampai 50 kerjaan aja belum jelas. Ini agak bahaya. Kenapa? Fisikmu sudah nggak bisa dukung lagi. Iya. Gitu. Kalau fisik udah nggak ada, yang dibutuhkan cuma 2. Jiwa sama rohmu kuat nggak? Banyak orang hebat kan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh besar dunia itu kan pemikirannya diambil. Tubuhnya sudah tua, tapi pemikiran dia itu kan yang brilian itu yang dibeli, yang dimakan. Makanya kapan pemikiran itu menjadi hebat? Pemikiran bisa hebat, bisa berkembang kalau dari usia muda. Ini jadi psikologi nih ngomongnya ya, Pak Bro ya. Karena tadi kan hubungannya sama jiwa, Pak Bro. Kan kita mengadres. Kalau dari belasan sampai umur 25 itu dia terbiasa untuk memasukkan banyak sekali ilmu informasi yang berguna. Kitab nomor 1 dong pasti. Itu nanti dia punya yang namanya benih pertumbuhan. Ditambah pengalaman hidup keberhasilan, di usia tua, itu jualan pikiran terus. Masih maju, ucapannya masih relevan. Terkait dengan posisi. Tapi kalau sudah, makanya kenapa sih, kita ini sekolah sebetulnya ya. Bukan buat pada hari itu kok. Ya, nah, perempuannya baru sadar di umur 31. Gini ya, bukan apa-apa. Tolong menjadi orang yang bisa ngelihat dari sisi orang lain. Rendah hati. Saya kan, apa sih arti, hendaklah engkau anggap orang lain lebih utama daripadamu. Jadi kalau ngelihat orang tuh dari kacamata orang lain. Dia mah cuek, gini nggak apa-apa. Lembo kamu jadi dia, gitu loh. Ya. Ini dalam normal ya. Ya pria kan juga mikir. Apa yang dia cari? Semua manusia pada saya egois, Pak Baru. Iya. Itu ya. Kalau dia nggak bisa berdamai sama dirinya, 31, 32, 33, 34, adatnya mulai muncul loh, Pak Bro. Nah, iya. Kalau waktu adatnya muncul bersama dengan orang yang sudah bersama dengan Anda, dia bisa fleksibel ngikutin Anda. Iya. Nikahnya di umur 25, 26, 27 gitu ya, nikah bersama. Gede terus bareng gitu ya. Gede bareng, bertumbuh bareng, tiba-tiba beda adat tuh. Ada nambah dong adat baru, kebiasaan apa. Orang tuh fleksibel bisa nerima. Lah orang baru untuk bisa nerima, itu dibutuhkan benar-benar special person. Nah, saya ngelihat gini, Pak Bro. Pria itu mulai kehilangan antusiasnya untuk mencari pasangan ketika udah lewat 35. Saya pengalaman saya gini. Nanti pengalaman hidup ya? Pengalaman enggak, saya nikah dulu 30, Pak. Enggak, tapi saya ngeliat teman-teman banyak begitu. Dan wanita kalau udah angkanya 32 udah mulai kayak gini, Pak Bro. Ya udah deh, saya sell aja deh. 70%, bahkan sampai 100. Kalau perlu 200% deh. Akhirnya apa, Pak Bro? Mereka pilih orang, ya udah deh, siapa yang mau sama gue gitu. Beli 1 gratis 1, kira-kira begitu, Pak Bro. Nah, maksudnya kenapa sih harus begitu? Jadi gini, kalau untuk orang-orang yang ada di umur-umur segitu tuh, apa sih yang harus mereka lakukan? Lagi-lagi teknis, Pak Bro. Butuh apa sih, Pak Bro?
masukan dari Pak Bro Aruna supaya mereka tuh akhirnya bisa keluar dari kotak itu, walaupun tadi Pak Bro bilang kan tidak ada yang mustahil, pasti bisa. Tapi maksudnya caranya tuh yang nginjak bumi gitu loh Pak Bro. Caranya apa sih? 1, 2, 3 supaya akhirnya kita bisa Apa sih yang delivery. dibenci dari orang pria? Hmm. Apa yang dibenci dari seorang wanita? Hmm. Keluar tuh gampang sekali sebetulnya. Gampang ya. Yes. Kumpulannya harus benar. Kumpulannya Harus benar. Oke. Dan dia harus happy. Happy. Kenapa sih orang bawa adat? Gak happy hidupnya. Ada yang kurang gitu ya, Ada yang merasa yang oke. Jadi penuntut, jadi orang yang demanding ya. Hmm. Nggak ada orang mau dekat sama orang demanding. Iya. Bawaannya aneh gitu loh, aneh. Betul. Satu, wanita tuh dihitung kualitasnya oleh Tuhan. Sama pria dihitung kualitas itu beda acuannya. Hmm. Nilai rohani seorang pria itu dari apa sih? Wanita itu dihitung, kata Petrus, atau perempuan yang 1 Petrus 3:4. Nah, nanti dibuka sendiri ya, 1 Petrus 3:4. Hmm. Perhiasannya adalah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Iya. Roh yang lemah lembut dan tentram. tentram. Lemah lembut itu adalah tidak terprovokasi. Tentram itu tidak suka memprovokasi. Perempuan tuh paling susah dua ini. Orang perempuan tuh kalau lagi duduk gitu aja ya, di gereja duduk, diem. Lewat nih, satu perempuan di sampingnya. Lewat doang di koridor, lewat nih. Tinggi, semampai, keren, cantik, wangi, pakai grenjeng-grenjeng. Lewat doang nih, sereng baunya. Dia suka gini, sombong. Dia cuma lewat, Pak Bro. Dia cuma lewat, dibilang sombong. Terprovokasi dong. Terprovokasi. Lihat iklan terprovokasi. Lihat sinetron terprovokasi, tapi ditonton terus loh. Iya. Tapi terprovokasi. Racun padahal itu. Racun, dia pengen seperti itu. Yang kedua, suka memprovokasi. Kalau sudah terprovokasi, dia memprovokasi. Membawa bad habit-nya Iya. tadi. Dua ini paling berat buat perempuan. Nggak ada perempuan tuh diambil based on decision hidupnya. Nggak ada. Saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Dah, tengah jalan bisa dong menikah sama pengusaha? Bisa dong. Bisa. Habis nikah, suami bilang gini, mulai besok kamu keluar, bantu saya di perusahaan. Saya mau tanya, dosa nggak sama Tuhan? Enggak. Nasar seorang perempuan yang bisa batalkan adalah suami atau ayahnya. Oh iya. Ya. Bilangan 30 kan? Iya. Hanya 1:16 ya. Bilangan 30 atau 16. Wanita kalau ngomong bisa dibatalkan nggak? Bisa. Suaminya bilang batal. Batal. Papa bilang batal. Batal. Pak pria nasar. Tidak ada yang bisa membatalkan. Kenapa Tuhan ngomong begini? Karena Tuhan tahu wanita suka sekali ngomong. Asal ngomong. Maaf loh para wanita ya. Jadi intinya adalah adat. Tiap orang tuh punya adat. Makin tua kan nambah adat. Iya. Makin tua, perempuan itu, pria itu makin tua, hormon testosteron makin berkurang kan. Makanya pria makin tua makin sensitif. Kayak perempuan. Perempuan makin tua, hormonnya beda lagi. Makin gahar. Saya nggak mau bilang iya dan tidak loh ya. Penonton silakan pemirsa menebak-nebak sendiri, mencari Mengecek. fakta lapangan. Itu silakan saja. Itu yang terjadi. Jadi teknisnya apa? Satu, ngerti bahwa nilai seorang wanita itu diambil bukan dari keputusan. Wah, makin dia gahar, dia mau tunjukkan bahwa dia perempuan mandiri toh. Dia tunjukkan kemampuan dia ambil keputusan. Depan bos, depan kantor, itu naikin gaji, naikin bonus, nggak depan Tuhan. Perempuan ambil keputusan, suami batalkan, nggak bisa apa-apa dia. Anda mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, nikah sama orang nggak takut Tuhan, habis menikah suami bilang gini, mulai besok nggak usah ke gereja. Saya mau tanya, mau ngomong apa? Dia lawan tuh suami, dia kena pasal. Dia nggak lakukan ke gereja, hatinya nggak tenang. Kenapa? Ada pasal. Nggak happy, akhirnya apa? Macam-macam deh udah. Ikut perusahaan sana, persekutuan sini, ikut sana, ikut sini, ribut aja dalam nanti pasti. Dan sudah banyak contoh seperti ini. Gitu. Bawa adat. Suaminya pun angkat tangan. Suaminya berharap nanti ketua PD-nya atau komselnya menegur. Ketua PD komselnya aja stres karena dia punya istri yang sama seperti itu. Nah, poin itu Pak Bro. Saya tuh inget gini. Beberapa teman gini. Dia udah tahu pasangannya itu calon pasangannya itu sesuatu yang nggak bisa diatur. Tapi dia berterang.
nanti kalau gue nikah pasti dia berubah gitu. Tapi dalam kenyataannya berubah semakin buruk, Ya. tidak semakin baik. Nah, ada istilah begini Pak Bro, makin kesini makin kelihatan adatnya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu, tadi kan Pak Bro bilang ketika umur segini dia akan menambahkan tadi testosteronnya segala macam. Apakah sebenarnya yang tadi istilah tadi kelihatan adatnya artinya dia sudah punya bakat di awal, atau memang bakat itu muncul baru ketika umur segini sehingga ya ampun terjadi surprise sehingga orang baru yang ketemu di umur segitu, itu males banget. Tapi kalau orang yang sudah bersama dari lama, oh ya udahlah ini edit value lah kira-kira begitu. Kalau Itu sudah sebenarnya tahu yang lama kan sudah tahu cara menanganinya. Ya dong. iya. Tahu nih teknisnya harus gini-gini sedikit nih, digini Iya. dikit diem gitu ya. Kalau lagi marah ngambek digini dikit diem. Tahu tekniknya. Ingat, pertanyaan gini aja. Kamu sanggup berkorban doa berapa banyak? Tenang, nanti dia akan berubah setelah ini. Saya mau tanya, sanggup berdoa berapa banyak? Mau jaga pakai doa apa enggak? Ya kalau sama-sama enggak, ya repot. Saya balik lagi tanya Pak Bro. Kalau pria dari mana? Nilai rohaninya? Dari keputusan. Dari keputusan. Decision seorang pria tuh gede nilainya. Iya. Papa saya itu selalu ngajarin saya begitu. Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Jadi kadang-kadang memang sulit. Tapi saya beritahu, keinginan untuk menjaga itu ya, decision. Makanya banyak pria nggak bisa ambil decision, istrinya ambil alih dan berpikir everything is fine. Nggak fine loh. Saya sarankan kepada istri yang suka ambil keputusan, saya selalu bilang sama mereka begini. Lain kali kalau kamu mau ajar suamimu atau pacarmu itu ambil decision, gampang. Kalau kamu tanya, sayang mau makan apa nih? Makan apa? Ya saya bilang dong. Jangan bilang gini, bakso, jangan. Bilang aja, Mas, terserah Mas, tapi saranku ya bakso, nasi goreng, atau sate. Cuma kalau Mas bawa aku makan sate, aku lebih sayang. Asik. Itu menghimbau kan? Bukan ambil keputusan itu. Iya. Teknisnya gini sajalah. Perhatikan, buka mata lebar-lebar. Dan jangan terlalu kompromi dengan, Anda nggak cocok dengan ini, tapi karena orangnya begini, karena dia kaya, kompromi. Masalah tuh bisa dibagi. Makanya saya tuh lebih suka nih kalau ketemu hal beginian, itu ambil kertas. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada masalah tersier. Kalau Anda sudah kompromi di masalah-masalah primer, itu menjadi kekacauan di akhir nanti. Jadi harus kalau yang tersier, oke lah. Tapi kalau yang primer jangan. Nah sekarang tiap orang primer, tersier sama sekundernya kan beda-beda. Anda yang mungkin merasa bahwa aku ini sakit hati sama seorang pria dan baru bisa lepas sekarang. Dan ada lepas, ada kaget. Udah segini usianya. Nanti Anda akan berkumpul dengan orang-orang yang mirip dengan Anda. Yang disakiti juga, yang baru sadar di usia segitu. Endingnya itu menjadi toksik lagi. Gitu. Jadi, kadang-kadang orang tuh berusaha menutupi dirinya, kekurangannya dengan sesuatu. Sering tuh ya Pak Bro ya? Orang kalau kurang A, dia membuat, saya tuh pernah dengar Pak Bro nih di wawancara, narasumber ya. Wah ini host yang menjadi narasumber nih, mantap sekali nih ya. Ini teman-teman kalau mau nonton nanti ada sebuah tayangan lah ya, IGTV, nanti cari sendiri gitu ya. Pakai namanya udah terkenal kok. Dikatakan bahwa karena merasa ada yang kurang dalam hidup, dalam tampilan, lalu mulai mencari tameng-tameng untuk menutupi. Manusia selalu begitu. Kalau dia berasa kurang kaya, bukan masalah nggak kaya, merasa. Bukan dia nggak kaya, merasa kurang ganteng. Bukan nggak ganteng, merasa. Merasa tuh bahaya loh. Maka dia cenderung akan membuat yang namanya adalah tameng-tameng. Nah, tameng itu kadang-kadang berlebihan. Orang normal ngelihat bisa lihat, ini mah lebay. Tapi yang bersangkutan nggak berasa. Akibatnya tuh dia nggak tahu bahwa dirinya sebenarnya dalam masa penolakan. Gitu. Orang tuh menolak dia. Nah, teknisnya adalah kalau Anda ngalami begini, akhirnya udah bilang, ampuni. Ya, pengampunan aja 8 tahun, 7 tahun. Ya risikonya tanggung penumpang dong ya. Kan baca Alkitab tiap hari. Anda menyimpan toksik. Engkau pasti berubah temperamenmu dan karaktermu. Siapa contohnya? Kita lihat ya, kita banyak banget yang seperti itu. Hazael, pernah dengar nggak Hazael? Hazael.
Anak baik luar biasa. Begitu dia, itu kan orang minder itu. Begitu dapat nubuatan dari Nabi, Ben Hadad dibunuh, jadi pembunuh dia. Endingnya, pembunuh satu bangsa. Jadi, hati-hati. Tadi, itu ada kriteria-kriteria tadi. Makanya tadi Pak Bro cerita tentang 3 poin tadi. A work to do, obey, A will to obey, a beauty to protect. Pria. Itu benar-benar harus terdeliverkan. Sehingga tadi dari hulu, itu udah benar ya Pak Bro? Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang mau nikah nih, langkah pertama, Pak, saya ini dapat sama si A. Menurut Bapak bagaimana? Saya tanya, dapatnya dari mana? Tuhan yang bicara. Pulang aja saya bilang. Ya dong. Tuhan sudah bicara, ngapain ketemu sama saya? Levelnya Ya, Anda sudah dengar suara Tuhan, Anda kan level Nabi dong. Anda ngapain ketemu sama saya? Saya salah jawab, saya jadi masalah nanti. Iya. Nah, pulang. Kalau dia tanya gini, Pak, kami ini mau akan udah pacaran nih, udah lama, ada rencana mau menikah. Pak, boleh minta pendapat nggak? Nomor 1. Kerja apa? Pak Bro, ini a work to do. Sudah kerja apa? Ya, saya sebagai konsultan, kalau yang istri ini dokter gigi. Konsulnya di mana? Di sini. Lah, saya ini kan kebetulan kenalan referensi banyak nih. Iya. Bisa ngecek kan? Ya, kalau nggak ketahui, saya cari siapa yang punya si A, si gini. Ada gini nggak? Supaya cari tahu orang dalam. Yang paling kuat kan adalah orang dalam, Pak Bro. Asik. Bukan Superman. Orang dalam orang dalam itu paling kuat. Iya. Sumber informasi dan Orang dalam. backing paling kuat itu orang dalam namanya. Di sini udah berapa lama? Levelnya apa? Sudah bikin project apa? Kalau dia bilang saya ini kerjanya, ya kan bisa kelihatan. Karena dunia sekuler itu jelas hanya mengejar yang namanya performance. Performance itu menggambarkan dengan jelas yang namanya pengorbananmu, pemikiranmu, bayar hargamu secara dunia. Bahkan performance itu menunjukkan ibadahmu sama Tuhan bagaimana. Iya dong. Juga ya. Iya dong. Benar Jelas. juga. Orang performanya, Anda gagal sekali nggak ada masalah. Alkitab berkata, tapi orang benar nggak pernah tergeletak. Kalau engkau tergeletak terus, ada masalah dalam hidupmu. Saya tinggal tanya, di sini. Udah berapa tahun? Sudah. Kan dari tahun ketahuan dong, pangkatnya apa? Saya sudah ada di, bagian senior. Ya, levelnya senior. Senior. Atasnya apa? Supervisor. Udah berapa lama di senior? Ya, mungkin sekitar 15 tahun. Kelihatan dong. Nggak berkembang ini. Ini mau dibuang, tapi sayang nih, kasihan nih bosnya. Paling gampang gini lagi, gaji berapa? Kebetulan kan saya ada di sekuler waktu itu. Kan tahu dong kalau gaji kira-kira berapa, kira-kira tahu. Iya. Sekian, berarti ini cukup. Pertanyaan yang agak sulit buat seorang pria adalah saya akan bertanya, itu satu. Sudah melayani di mana? Saya jemaat, Pak. Oke. Ibadahnya di mana? Oke. Rajin. Gembalanya siapa namanya? Si ini. Yang sering khotbah siapa namanya? Nggak tahu itu, Pak. Itu kalau nggak salah Thor itu. Asik. Sama Hulk. Lengkap ya? Avengers. Saya bukan mau jadi orang kepo, tapi saya suka bertanya hal detail. Dari situ nggak kan? Ya, saya lihat, saya bisa baca dia, itu kan nanti jadinya cenayang ya Pak Bro ya. Iya. Saya tanya. Ketahuan, yang perempuan apa? Udah ketahuan? Ini sudah kerja, udah jelas nih. Oke. Orang tua apa kerjanya? Oke, sudah. Pernah ada rasa apa yang kamu tuh pengen buat di muka bumi ini dalam hidup kamu supaya kamu puas kalau kelak meninggalkan dunia? Dalam ini. Nah, ini saya buka sekalian. Kalau Anda nggak pengen, jangan konseling sama saya. Nggak pernah denger nih. Konseling tanya ini, ngomongnya saya tuh mau to the point aja. Maunya beres kan gitu. Jadi apa harapan hidup? Ya gini-gini aja ya Pak, yang penting hidup ini glinding aja. Saya bilang, ya kalau gitu mari, bentar ya, kita pesan Gojek, kita makan aja, udah cukup, nggak usah ngobrol. A will to obey. A will to obey. Ketahuan, hasratnya sama Tuhan ketahuan. Yeah. Ini orang nurut sama perintah-perintah Tuhan ini. Pak, saya tuh kalau baca kitab nggak ngerti. Berarti apa? Baca itu. Lah kalau saya baca kitab ngerti semua Pak, sudah paham semua Pak Alkitab. Kelihatannya baru belum baca ini.
Nah, kalau sudah seperti ini, saya nggak terlalu khawatir dengan yang level 3 yang namanya A Beauty to Protect. Tinggal yang pria saya singkirkan, suruh pasang headset, toh, saya ngobrol sama yang perempuan. Jadi yang perempuan, ngobrol dulu. Orang tua kamu ceritakan sedikit soal keluarga. Yang saya kejar bukan pencapaian hidup. Hari dia menikah, duitmu tuh ditanggung suami nanti. Kapan saya kerja? Setelah suami nanti goyang-goyang usahanya, kamu baru kerja. Atau kamu sudah penuh semua, ingin aktualisasi diri, itu kerja. Atau suami memberikan izin kamu kerja. Keluarganya kayak apa? Ini jadi dibuka cerita semua ini. Pernah ngalami apa? Tembak berikut. Ini pacar keberapa? Asik. Gitu. Usia berapa sekarang? Minimal saya bisa meyakinkan bahwa jiwanya baik-baik saja. Kalau pria, apinya baik-baik saja. Api, Pak Bro. Semangatnya. Ya, apinya tuh kayak dia mau tanggung jawab. Dia kayak orang yang dia nggak pengen keluarga ke depannya itu dia orang yang mau tanggung jawab gitu loh. Apinya ketahuan. Jadi arahnya jelas, langkahnya tuh mantep. Tetek lan mantep, kata Pak Bro kan ngomong sama saya. Kalau perempuan jelas, yang jiwanya tuh baik-baik saja. Nah, Pak Bro, berarti kalau gitu istilah orang cinta itu buta. Ya udahlah, nggak punya apa-apa, yang penting cinta, sepiring berdua, itu berarti nggak bener, Pak Bro? Nah, cinta itu buta, tapi kamu nggak buta kan? Nggak, memang kalau orang sudah cinta katanya demanding ya, menuntut, pengen selalu cepat. Lah, Anda kan tahu kalau Anda cinta sama dia, Anda pengen cepat jadi, pengen cepat diresmikan. Ya pastikan bahwa langkahmu juga lari dong. Mengikuti artinya. Ya kalau cuma hatimu pengen terus kamu cuma diam-diam aja kan ya nggak make sense. Gitu. Nah tapi ini kan kadang harus diyakini ya. Nah saya mau beritahu ini hanya bisa ada kalau kita mulai duduk sama-sama dan berpikir normal. Anak muda jangan bilang gini, sekolah nggak penting. Sekolah itu bukan buat gelar, nggak penting buat hari ini. Sekolah itu untuk mengubah pola pikirmu. Gitu. Sekolah makanya ketemu orang, sekolah. Kalau mau pinter, baca Google. Kalau nganggur, nonton BBB. Kan gitu. Jam 6 pagi loh Pak Bro. Sip, jadi nah, kira-kira gitulah. Nah, jadi Pak Bro, ini pesan terakhir nih Pak Bro. Ya. Pesan terakhir, tadi Pak Bro udah cerita banyak lebar, kita semuanya udah clear, anak muda udah jelas arahannya. Nah, pesannya Pak Bro, buat anak muda saat ini nih, di masa-masa yang begitu modern, semua yang sudah begitu maju gitu, bahkan mudah melupakan nilai-nilai hal yang tadi kita sebut adalah orang tua bicara tradisional. Bagaimana cara mereka menentukan jodoh pada saat ini, Pak? Nomor 1, situasi lapangan, satu kata adalah kompetisi. Kompetisi. Dari sisi Tuhan, dari sisi kuasa gelap, dari sisi ilahi, lagi bertarung, di tengah masyarakat pun, ekonomi, sosial, bisnis, politik, budaya, semua dalam berkompetisi. Orang sedang berusaha menarik sebanyak mungkin perhatian orang, social climber, ya toh? Social climber. Dengan segala cara, dengan etika tabrak semua, yang penting adalah eksis. Itu satu. Yang terjadi di lapangan. Apa yang menjadi pesan satu kata untuk orang-orang yang ada pada hari ini adalah kemandirian. Di tengah pandemi gini, mau minta tolong sama siapa? Anda nggak udah harus berjuang sendiri. Gitu. Saya nggak bisa ngasih sebuah arahan yang paling tepat selain satu. Dekat sama Tuhan. Jadi gini, saya ulang lagi ya. Jangan minta reward. Lakukan bagianmu, nanti datang sendiri. Upgrade. Jadi ya, pesannya apa? Upgrade. Dalam hal apa, Pak? Semua hal. Karena kamu nggak pernah tahu, engkau nggak pernah tahu, itu tabunganmu akan terkuras kapan. Selama kau upgrade terus, nambah penuh, ya kalau nanti kebutuhannya sedikit, puji Tuhan masih penuh lumbungnya. Tapi kalau dalam masa seperti ini, Pak Bro, berasa nggak hari ini orang multi talent dapat posisi bagus? Coba kalau talent cuma ada satu. Iya. Kenapa? Kemandirian. Upgrade. Cari jodoh, upgrade. Saya udah punya pacar, upgrade dirimu kalau memang dia bagianmu. Ketemu lagi nanti pas itu di hujan di pinggir jalan di halte tadi. Tubrukan. Ya, tubrukan, jatuh, ambil payung sama-sama, pegangan, ketahuan. Nah, tapi kalau memang upgrade dirimu, dengan kau pakai upgrade, engkau akan bisa mensortir
apakah pacarmu sekarang, gebetanmu sekarang ini, Asik. itu bakal cocok sama engkau apa tidak? Upgrade. Kalau Kalau engkau pengen tahu ya pacar lakimu ini bagaimana, upgrade dirimu. Upgrade itu membuat, apa sih upgrade? Mendekat sama Tuhan. Akan menemukan yang tepat. Judulnya apa ini? Upgrade nanti. Ya, diatur. Bukan jodohnya sudah ada, di upgrade. Udah ada pasangan nikah, di upgrade. Wah, itu. Ya. Nah, upgrade. Pak Bro, Ya. kayaknya minta tolong Pak Bro untuk doakan anak-anak muda untuk bisa menemukan jodoh yang terbaik. Artinya bagaimana Tuhan bisa mengarahkan mereka sehingga mereka saat ini kan mungkin banyak pandangan-pandangan yang masuk dalam pikiran mereka yang akhirnya membuat mereka salah. Nah, Pak Bro bisa tolong doakan sebelum kita nanti doa terakhir. Mari Wisdomer, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bersepakat bersama hambamu Pak Bro Vino. Kami bersepakat berdoa bersama seluruh pemirsa yang ada, memberkati berlimpah-limpah setiap orang tua yang memiliki anak-anak muda. Karena hamba mengerti bahwa pendidikan melalui keluarga itu penting sekali. Dan biarlah ada nilai-nilai ilahi yang diturunkan, sehingga contoh-contoh teladan yang diturunkan, sehingga anak-anak muda boleh melihat dengan baik apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan mereka. Begitu juga setiap anak muda yang menonton, dalam setiap kebingungan, dalam setiap persimpangan jalan, dalam setiap pencapaian yang mungkin belum terjadi, dalam setiap kegagalan dan harus tetap berdiri senantiasa kuat. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang menopang setiap anak-anak-Mu dengan tangan perkasa-Mu sehingga tidak ada yang jatuh tergeletak. Roh Kudus, terima kasih. Engkau sungguh sangat amat manis. Memberi kami pengertian dengan cara yang sangat spesifik untuk menuntun hati setiap umat-Mu yang mendengarkan acara ini maupun siaran tundanya nanti tetap dalam kendali tangan Tuhan yang perkasa. Serahkan semua anak-anak-Mu yang mengupgrade dirinya. Dan anak muda, jangan khawatir, karena Roh Kudus akan terus menuntun engkau mengupgrade dirimu, sehingga engkau menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kebingungan, setiap kekacauan berpikir, setiap kelemahan, setiap frustasi dihalau, dan dihalau. Sejahtera, sejahtera, sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bro. Wisdomers, 3 seri kita melewati jodoh, bicara tentang jodoh. Anak muda jangan sampai nanti salah dalam menentukan jodohnya. Pilihlah jodoh yang benar dan benar-benar menentukan jodoh yang benar. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, bukalah hati kita pada saat ini dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti doa saya Bapak dan Ibu. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa, penuh dengan pelanggaran, dan harusnya kami mati Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami dengan sadar dan percaya bahwa kami menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena nama kami telah tercatat di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Cool Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Aruna Wiryolukito. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Yesus Tidak Mungkin Belajar ke India pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021
pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum syukur dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum persepuluhan diakonia dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.